Polda Metro Jaya menangkap dan menahan tersangka pencemaran nama baik dan manipulasi ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2025 lalu. Kuasa hukum Roy Suryo menuding penangkapan ini lebih kuat aroma politik ketimbang murni penegakan hukum karena masa penerapan P21 dinilai telah kadaluarsa. Sementara Polda Metro Jaya beralasan penangkapan untuk memperlancar pelimpahan berkas dari penyidik ke jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jakarta karena berkas perkara sudah lengkap atau P21. Benarkah penangkapan Roy dan Dr. Tifa sudah sesuai prosedur? Apakah penangkapan mereka akan membuat terang atau makin gelap mengungkap keaslian ijazah Jokowi? Lalu, jika proses hukum berlanjut ke pengadilan, apakah nantinya Jokowi akan dihadirkan di sidang dan buka-bukaan ijazahnya di depan hakim? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Magister Tarigan. Kita ke informasi pertama, saudara. Penyidik Polda Metro Jaya Jumat pagi menangkap dua tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, yakni Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, sebagai tindak lanjut pelimpahan tahap 2 kasus ijazah Jokowi. Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Roy Suryo dijemput di rumahnya di Bintaro, Tangerang Selatan. Sebelumnya, Dr. Tifa dijemput penyidik di apartemennya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Mas Roy, gimana Menurut kuasa hukum Roy dan Tifa, yaitu Refli Harun, proses penegakan hukum terhadap kasus sudah melanggar banyak hal, baik secara formil maupun material, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditindaklanjuti. Menurutnya ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak tertentu agar dilakukan penangkapan dan penahanan, dan ini presiden buruk proses penegakan hukum. Kami memandang bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus ini sudah melanggar banyak hal, baik secara formil maupun material, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditindaklanjuti. Kami menengarai bahwa ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak tertentu agar dilakukan penangkapan dan penahanan, dan ini adalah presiden buruk dalam proses penegakan hukum. Sekjen Projo Freddy Damanik menanggapi penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma. Penangkapan ini sudah seharusnya dilakukan oleh polisi karena sudah ada bukti permulaan yang sudah cukup. Apa dasar untuk menangkap? Pertama, memang sudah ada bukti-bukti permulaan yang cukup, bahkan lebih dari cukup orang-orang ini karena memang sudah tersangka. Gitu. Yang kedua, ya tadi Bung Refli sudah menyampaikan ada surat penangkapan, administrasi penyidikan, jelas ada surat penangkapan yang dibawa oleh aparat penyidik. Ratu, Om Santi Om. Polda Metro Jaya menjelaskan alasan penangkapan atas Roy Suryo dan Dr. Tifa. Menurut polisi, ini sebagai tindak lanjut proses pelimpahan tahap 2 perkara ijazah ke Kejaksaan Tinggi DKI. Usai berkasnya dinyatakan sudah lengkap atau P21. Polisi menegaskan seluruh barang bukti dokumen dan digital sudah diuji oleh lembaga yang tersertifikasi nasional serta internasional. Bahwa pada hari ini kami dari penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu saudara RS dan saudari TF, sebagai bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21. Presiden ke-7 Jokowi yang juga pelapor kasus ijazah mengatakan tetap mengikuti proses hukum yang berjalan. Mengenai keberadaan ijazah aslinya, Jokowi bilang masih dipegang penyidik Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Hadir langsung di persidangan? Iya, hadir. Akan hadir. Nanti kan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya.
sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, biasa? Iya, masih di Polda. Ya, topik bola liar malam ini sudah kehadiran sejumlah narasumber yang hadir di studio. Saya menyapa Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo. Selamat malam Bang Sangaji. Selamat malam Mbak Tarigan. Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri 2008-2009. Selamat malam. Selamat malam. Dasman Panjaitan, Kapus Penkum Kejagung 2009-2010, serta Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung 2010-2011. Selamat malam. Selamat malam. David Pajung, Ketua Umum Relawan All Cipayung Nusantara. Selamat malam Bang David. Malam. Pak Arief Wicaksono, Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Arief. Siap, terima kasih. Rifai Kusuma Negara, Kuasa Hukum Jokowi. Halo Bang. Malam. Malam semuanya. Saya menyapa ada Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Halo Bang, selamat malam. Malam. Serta Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam Pak Suparji. Malam. Baik, saya ke Bang Sangaji dulu kalau begitu. Bang Sangaji, kalau secara aturan, apakah penangkapan Roy ini ilegal, kadaluarsa, atau sebenarnya sudah sesuai sama prosedur? Ya Mbak Tarigan ya, jadi perlu saya informasikan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu sekira jam 7 pagi. Setelah Mas Roy pulang dari Bandung mengikuti dialog kebangsaan. Kemudian jam 7 itu langsung dibawa secara paksa ke gedung Polda Metro Jaya, kemudian setelah itu kami dampingi. Nah pada saat saya mendampingi Mas Roy dan juga sudah hadir juga Bu Tipa karena dua-duanya ditangkap dalam waktu yang bersamaan, saya bertanya kepada Polda Metro Jaya apa dasar dari penangkapan, ya kan? Karena yang kita pahami di dalam ketentuan hukum acara pidana, penangkapan itu hanya bisa dilakukan satu, ketika seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka penangkapan tidak perlu pakai surat. Bisa langsung dilakukan penangkapan. Tetapi kalau seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian sejak dilaporkan tanggal 30 April 2025 oleh Pak Joko Widodo, memenuhi semua undangan dan panggilan Polda Metro Jaya sejak menjadi terlapor, kemudian berubah menjadi saksi, kemudian berubah status menjadi tersangka, dan kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, memenuhi kewajiban wajib lapor. Selama itu dia melakukan kewajiban hukumnya secara sah dan patut. Tidak pernah ada upaya mangkir dari semua pemanggilan. Tidak juga ada kekhawatiran akan melarikan diri. Tidak juga ada kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti. Lantas apa dasar penangkapan hari ini? Karena yang kami pahami, penangkapan itu hanya bisa dilakukan kepada seorang yang diduga melakukan tindak pidana ataupun juga sebagai tersangka ketika sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan KUHAP. Jadi seseorang itu kalau mau ditangkap ya dipanggil dulu. Satu, panggilan pertama tidak memenuhi panggilan, dilayangkan lagi surat panggilan yang kedua, baru kemudian ketika pada panggilan kedua tidak dipatuhi lagi, maka kemudian yang bersangkutan bisa dilakukan upaya paksa berupa jemput paksa dan dilakukan penangkapan di suatu tempat. Nah kami melihat sampai kemudian tadi kami berdialog dengan penyidik Polda Metro Jaya, tidak ada sama sekali urgensi yuridis yang bisa menjadi dasar penangkapan terhadap klien kami. Karena kalaupun ini sudah dinyatakan P21, ya persiapan dalam rangka tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti itu kan harusnya dipanggil dulu kepada para tersangka ini, menghadap ke Polda Metro Jaya, kemudian diberitahukan jadwal akan dilakukan tahap 2, tapi tiba-tiba sudah ujuk-ujuk dilakukan penangkapan. Nah, saya melihat di surat perintah penangkapan yang hari ini ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya, itu menurut saya justru alasan penangkapannya tidak diatur sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Baik diatur dalam pasal 21 KUHAP yang lama, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, maupun juga di pasal 100 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP yang baru. Kalau di KUHAP yang lama itu, alasan penangkapan itu ada 3, termasuk juga nanti dilanjutkan ke penahanan, yaitu ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, kemudian juga adalah menghambat proses Jadi penyidikan. yang sekarang ini proses penangkapan Roy dan juga Tifa yang Anda soal adalah? Kenapa tidak dilakukan dulu surat panggilan kepada para tersangka supaya mereka datang dulu ke Polda Metro Jaya dan ketika memang pada akhirnya mereka tidak memenuhi panggilan tersebut atau mangkir misalnya gitu ya, kemudian baru dilakukan jemput paksa. Tetapi ini ujuk-ujuk tanpa kami juga pernah tahu ini kapan berkas perkara dinyatakan P21, tapi tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan. Dan satu lagi Mbak Tarigan, saya pastikan alasan penangkapan ini justru di luar alasan yuridis, yaitu
dalam kerangka untuk memastikan proses penyerahan tahap 2 yang rencananya berdasarkan informasi dari penyidik Polda Metro Jaya tadi direncanakan hari Senin. Oke, baik. Anda sudah terima surat P21 belum? Kalau informasi surat P21 kami tidak terima karena itu kan adalah koordinasi antara dua lembaga penegak hukum ya. Jadi coba tidak saya ada ke Bang lampirannya Rifai. terkait. Menurut Anda penangkapan Roy dan juga Dr. Tifa ini sudah sesuai prosedur atau belum? Kalau menurut Bang Sangaji enggak? Oke, jadi pertama kembali lagi saya dalam konteks kita posisi yang berbeda, artinya saya dalam konteks mewakili kepentingan korban dan di satu sisi juga saya memberikan kesempatan semua pihak juga untuk tetap menguji seluruh peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masing-masing penegak hukum. Karena itulah check and balances itu terjadi. Sekalipun saya memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Kenapa? Pertama, pola untuk mendengar keterangan seseorang terperiksa itu memang dengan dua cara. Bisa dengan panggilan, bisa dengan penangkapan. Jadi penangkapan itu juga bukan sesuatu yang sifatnya sedemikian rupa bahwa itu hanya cara untuk menghadirkan dan untuk didengar. Itu ada dua metode. Tidak ada urgensi yuridis tadi kalau kata Bang Sangaji. Nah, kembali lagi sebenarnya kalau kita dalami tadi pagi itu yang saya dapat info juga dari Bang Gafur, tidak hanya penangkapan, ada juga surat perintah penggeledahan dengan izin pengadilan. Artinya yang dilakukan tadi pagi selain untuk menghadirkan dalam konteks mungkin untuk persiapan tahap 2 atau ada pemeriksaan tambahan, juga akan dilakukan penggeledahan untuk memaksimalkan barang bukti. Kembali lagi kan sebenarnya dalam perkara ini kan memang ada persoalan ITE juga. ITE ini kan seharusnya kalau bicara maksimal seluruh barang bukti terkait dengan ITE misalnya laptopnya, handphonenya, tabnya, bagaimana dia mengupload, bagaimana merubah, mengedit, ini semua harus dirampas disita. Nah apakah ini dalam rangka itu ya kembali lagi kita kembalikan kepada pertanggungjawaban penyidik. Tapi faktanya tadi ada bahkan izin pengadilan untuk melakukan itu dan itu dilakukan secara bersama. Di mana-mana Mbak dalam konteks penyitaan penggeledahan itu nggak mungkin tersangkanya dibiarkan bebas, pasti diamankan dulu. Karena jangan sampai dia menghambat upaya untuk memaksimalkan pembuktian. Apalagi ini sudah masuk tahap 2. Artinya kalau tahap 2 apa? Semua yang dilakukan ini juga untuk kepentingan jaksa penuntut umum. Penyidik sudah tidak ada lagi upaya-upaya penyidikan yang sifatnya karena sudah diterima, hanya sifatnya melengkapi sesuai petunjuk jaksa. Terbukti hari Senin pun semua akan dilimpahkan. Artinya juga di sini bahwa ini intuisi ya Bang ya. Penahanan dan penangkapan ini juga sesuai dengan permintaan pihak penuntut umum. Untuk kepentingan penuntutan. Dan kembali lagi saya mau mengkoreksi juga opini yang muncul di luar bahwa ini semua kewenangan dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dan secara norma untuk kepentingan tugas mereka. Yaitu penyidikan dan penuntutan. Tidak ada kaitannya dengan korban, apalagi dihubung-hubungkan dengan politisasi ya. Karena kembali lagi Mbak, kalau mau bicara dulu teman-teman relawan ingin menahan, itu sudah semangat ini sudah digulirkan tahun lalu. Nyatanya nggak ditahan. Jadi kembali lagi ini nggak ada kaitannya dengan korban. Baik, coba saya ke Pak Susno. Pak Susno, jadi menurut Anda penangkapan ataupun penetapan tersangka dari Roy dan juga Tifa sudah sesuai prosedur atau tidak? Baik. Kalau kita mendengar dari penjelasan Polda Metro ya, bahwa ini penangkapan ini dilakukan dalam rangka untuk kepentingan penyerahan. Ya. Penyerahan berkas, karena tahap kedua itu setelah ada P21 yang diserahkan itu adalah pertama berkas, kedua tersangka, ketiga barang bukti. Nah untuk tersangka ini ada berbagai cara menyerahkannya, bisa dipanggil, bisa juga ditangkap. Nah ditangkap tapi kita tidak tahu apakah kelanjutan penangkapan ini ke penahanan atau tidak. Karena misalnya 1 kali 24 jam dia bisa saja ditangkap, selesai ditangkap diserahkan ke penuntut umum. Di penuntut umum kita tidak tahu apakah ini akan ditahan, apakah akan dibebaskan. Karena Polri tidak boleh campur tangan lagi, 100% kewenangan itu ada pada penuntut umum. Tidak boleh dicampuri, penuntut umum bisa tidak menahan dan bisa juga setelah dia pelajari lebih lanjut dia menghentikan penuntutan. Bisa. Jadi ini kemudian seseorang yang ditangkap bahkan seseorang yang ditahan itu kita harus hormati azas praduga tak bersalah. Dia belum dikatakan bersalah. Nah, sampai tingkat penuntutan pun belum bersalah, masih ada kebebasan untuk jaksa selaku penuntut umum menghentikan penuntutan. Masih bisa. Kemudian bisa juga jaksa mengatakan tidak perlu kami selama sidang untuk dia ditahan. Karena melihat perilaku dia selama disidik, dia bagus, tidak ditahan. Nah, tentang mengapa
tidak dipanggil saja diserahkan, mengapa harus ditangkap? Nah ini yang bisa menjawab adalah Polda Metro. Dia punya kepentingan subjektif ya, kita tidak bisa. Saya tidak bisa mendahului, ini karena begini-begini, karena saya ini sudah pensiun gitu, udah 14 tahun, nggak tahu lagi kita apa pertimbangannya. Tapi begitulah ceritanya, Mbak. Baik, sebelum saya ke Kompolnas, saya coba ke Bang Rey dulu. Bang Rey, apa yang Bang Rey baca dari drama penangkapan Roy dan Tifa pagi tadi setelah sudah lama ditetapkan jadi tersangka? Dan berlarut loh kasusnya. Saya lihat dulu dari filosofi apa namanya ya, tindak pidananya ya. Sebetulnya tindak pidana ini dianggap sesuatu yang dahsyat apa enggak itu dulu. Atau tindak pidana yang disangkakan kepada Roy maupun Dr. Tifa ini sesuatu yang sebetulnya bukan dianggap sebagai kriminal luar biasa gitu. Disitulah menurut saya cara pandang dulu tuh. Kalau pasal yang dikenakan kepada Bung Roy dan Tifa itu kan pencemaran nama baik ya. Biasanya pencemaran nama baik itu bukan sebuah kejahatan yang dianggap ya berat lah. Dan bukan kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi berkehidupan dan sebagainya gitu. Gak punya kecenderungan diperlakukan dengan sangat apa namanya itu ya kalau katakan ringan, tapi diperlakukan dengan wajar-wajar aja gitu. Nah, kalau dengar cerita yang tadi disebutkan dan dari banyak media yang sudah dikembangkan, Bung Roy dan Dr. Tifa ini seolah-olah pelaku yang akan sangat mengganggu terhadap penegakan hukum. Kira-kira gitu tuh. Artinya mereka adalah tersangka yang diduga bla 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 gitu. Itu saja menurut saya menempatkan kedua orang ini dalam posisi yang tidak tepat. Nah, kerangka itu yang memboboti pertanyaan-pertanyaan publik. Kenapa harus ditangkap untuk satu peristiwa hukum yang dianggap biasa-biasa saja gitu misalnya ya. Lalu dijemput pagi-pagi, sekarang dinyatakan ditahan gitu. Nah itu pertanyaannya gitu, publiknya gitu. Dan kalau sedikit mungkin ditarik ke agak lebih luas gitu, justru prosesnya ditangkap dengan seolah-olah mereka dalam sebuah situasi yang sangat mengkhawatirkan gitu. Padahal tadi kita udah dijelaskan oleh apa namanya Bung Ripa, iya ya. Bang Sangaji. Gafur Sangaji. Mereka taat pada proses kok. Nggak ada satupun yang dianggap tercela dalam proses yang dilakukan selama ini gitu. Nah ini satu hal. Hal yang lain, saya kira apa namanya itu ya, pada persoalan sejauh apa polisi menganggap bobot ini sebagai sesuatu yang kita anggap sebagai biasa itu. Di sini ada dua masalah. Masalah pertamanya adalah soal bagaimana sih polisi bisa memperlakukan satu peristiwa hukum yang kita anggap itu sesuatu yang tidak terlalu apa namanya itu ya berat lah gitu. Sebagai peristiwa hukum yang tidak terlalu berat. Yang saya mau katakan itu adalah kok nggak ngefek nih reformasi polisinya gitu. Sudah kita tahu tuh polisi harus ekstra hati-hati, harus memperlihatkan bahwa peristiwa hukum ini adalah peristiwa hukum yang umum terjadi, biasa terjadi, dengan atau tanpa bobot apapun di dalamnya. Lah ini dalam peristiwa tiba-tiba ada penjemputan, lalu penahanan sekarang gitu ya. Di tengah juga ketika mahasiswa sedang ramai-ramainya mempersoalkan kebijakan soal MBG gitu ya, soal kenaikan harga BBM ya, soal koperasi merah putih gitu. Jadi kita boleh saja mengatakan nggak ada kaitannya, tapi proses ini membuat orang jadi bertanya-tanya mengapa harus begitu, kenapa caranya harus begitu. Padahal kan ada mekanisme lain yang dianggap soft untuk sebuah tindak pidana yang dianggap sebetulnya bukan tindak pidana berat gitu loh. Bukan tindak pidana berat. Coba. Satu, yang kedua para pelakunya yang sekarang tersangkakan ini ya, yang juga
dalam prosesnya taat pada proses yang diberlakukan. Oke. Bukan hal pelanggaran berat, tapi apa alasan kepolisian menangkap Roy dan Tifa pagi ini? Nanti dijawab. Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar.